Baiklah, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sarfika Saragi, MPM 95 dari grup PGA 3 Prodi PGSD. Nah, jadi adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengulas kembali materi pembelajaran kita pada pertemuan 12 yaitu mengenai instrumen penelitian. Baiklah, kita akan menguraikan dengan jelas pengembangan instrumen penelitian baik itu dalam konteks kuantitatif maupun itu dalam kualitatif. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, baik itu dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang instrumen penelitian kualitatif. Nah, instrumen penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial, dan instrumen yang digunakan cenderung lebih fleksibel dan sifatnya terbuka. Selanjutnya kita akan membahas proses pengumpulan instrumen pada penelitian kualitatif. Yang pertama itu menentukan fokus penelitian. Nah, yang pertama kita harus menentukan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Yang selanjutnya identifikasi konsep-konsep kunci yang akan dipelajari. Yang proses kedua itu memilih teknik pengumpulan data, baik itu secara wawancara, yaitu menyusun pedoman atau pertanyaan dasar yang berisi pertanyaan terbuka untuk mengenali pengalaman dan perspektif responden atau sumber data utama yang memberikan informasi tentang terkait objek atau isu yang sedang dikaji. Nah, selanjutnya itu ada observasi. Nah, jadi kita akan membuat catatan lapangan yang sistematis untuk mengamati. Yang ketiga ada analisis dokumen. Kita akan mengidentifikasi dalam menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Yang keempat ada studi kasus. Kita akan memilih kasus yang representatif untuk dipelajari secara mendalam, ya. Yang selanjutnya itu mengembangkan instrumen. Satu, pedoman wawancara. Pertanyaan itu harus terbuka, fleksibel, dan memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang mendalam. Nah, selanjutnya itu panduan observasi. Nah, jadi panduan observasi ini menentukan aspek-aspek yang akan diamati dan cara mencatatnya. Selanjutnya ada daftar cek. Daftar cek ini digunakan untuk mencatat kehadiran atau ketidakhadiran suatu fenomena. Yang keempat ada uji coba instrumen. Yang pertama, melakukan uji coba instrumen pada beberapa responden untuk melihat apakah instrumen sudah valid dan reliable. Selanjutnya ada finalisasi instrumen. Finalisasi instrumen ini adalah menyatakan instrumen final, menyusun instrumen final yang akan digunakan dalam penelitian. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada pengembangan instrumen penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini lebih menekankan pada pengukuran variabel dan generalisasi hasil. Instrumen yang digunakan cenderung lebih terstruktur dan baku. Proses pengembangan instrumen penelitian kuantitatif umumnya melibatkan langkah-langkah. Yang pertama itu ada satu, menentukan variabel penelitian. Nah, identifikasi variabel-variabel yang akan diukur.
Selanjutnya, tentukan skala pengukuran yang sesuai atau nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, yang kedua itu memilih teknik pengumpulan data. Nah, yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Nah, baik itu seperti kuesioner atau pertanyaan singkat tapi dia jelas, mudah dipahami. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen ini berupa kuesioner atau pertanyaan. Pertanyaan itu harus relevan dan variabel yang diukur dan disusun secara logis. Dan selanjutnya itu skala pengukuran. Ya, kita harus memastikan skala yang digunakan valid dan realitas. Selanjutnya ada menguji instrumen. Kita akan menunjukkan uji coba instrumen pada sampel kecil untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen. Yang selanjutnya itu ada melakukan analisis, yaitu kita melakukan analisis ini statik deskriptif untuk melihat distribusi data. Selanjutnya itu melakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat distribusi data atau cara data atau variabel terbesar di antara berbagai nilai atau kategori. Nah, yang kelima itu ada finalisasi instrumen. Finalisasi instrumen ini menyusun instrumen final yang akan digunakan dalam penelitian. Finalisasi instrumen ini proses. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis instrumen penelitian dan kita akan menyajikan masing-masing contoh dari jenis instrumen penelitian yang kita buat. Kita akan mengambil salah satu judul instrumen penelitian, yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Nah, tadi kan ada jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama itu ada berupa kuesioner atau pertanyaan. Nah, contohnya dari judul yang kita ambil tadi, yaitu kuesioner untuk mengukur frekuensi penggunaan media sosial, jenis media sosial yang digunakan, dan dampaknya terhadap hasil belajar. Nah, yang kedua ada teknik wawancara. Teknik wawancara ini akan wawancara mendalam dengan siswa tentang menggunakan media sosial dan pengaruhnya terhadap belajar mereka. Yang ketiga ada teknik observasi. Observasi ini akan mengamati aktivitas siswa saat belajar sambil menggunakan media sosial untuk melihat seberapa sering mereka terdistraksi. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi ini contohnya menganalisis nilai rapor siswa selama periode tertentu untuk melihat perubahan prestasi belajar mereka. Yang selanjutnya ada itu tes. Tes ini memberi tes kepada kemampuan akademik sebelum dan sesudah periode penelitian untuk mengukur peningkatan atau penurunan prestasi siswa. Selanjutnya ada skala Likert. Skala Likert ini metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu peristiwa atau fenomena sosial. Contohnya yaitu menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi siswa tentang manfaat dan dampak negatif penggunaan media sosial. Baiklah, selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan instrumen penelitian. Nah, yang pertama kita harus menentukan variabel penelitian. Satu, tentukan variabel penelitian yang akan diukur dalam sebuah penelitian. Nah, yang kedua itu buat definisi observasional.
Jelaskan secara rinci bagaimana setiap variabel akan diukur dan diamati. Selanjutnya ada buat butir pertanyaan atau pernyataan. Selanjutnya ada yang kelima itu ada pilih jenis skala pengukuran. Sesuaikan jenis skala pengukuran dengan jenis variabel yang akan kita ukur. Skala pengukuran yang umumnya digunakan adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, yang keenam ada uji coba instrumen. Lakukan uji coba instrumen pada sampel kecil yang representatif. Yang ketujuh ada revisi instrumen. Yang kedelapan ada finalisasi instrumen. Setelah dilakukan revisi instrumen, setiap digunakan untuk mengumpulkan data. Di sini kita akan membahas perbedaan instrumen penelitian baik itu angket, kuesioner, tes, dan survei. Nah, angket ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data tentang opini atau pendapat, sikap, atau preferensi responden. Baik, di sini kita akan membahas perbedaan instrumen penelitian baik itu angket, kuesioner, tes, dan survei. Yang pertama itu ada angket. Nah, angket ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data tentang opini, sikap, atau pendapat, dan preferensi responden. Pertanyaan dalam angket cenderung bersifat bacot, babi. Baiklah, selanjutnya ada perbedaan instrumen penelitian, baik itu angket, kuesioner, tes, dan survei. Yang pertama itu ada angket. Nah, angket ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data tentang opini, sikap, atau preferensi responden. Pertanyaan dalam angket cenderung bersifat terbuka, memungkinkan responden memberikan jawaban yang lebih mendalam. Yang kedua itu ada kuesioner. Kuesioner ini mirip dengan angket, namun kuesioner lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Pertanyaan dalam kuesioner cenderung tertutup dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya itu ada tes. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan pengetahuan ataupun keterampilan seseorang. Soal-soal pada tes biasanya bersifat objektif dan memiliki jawaban yang benar dan salah. Yang terakhir itu ada survei. Survei ini merupakan angket, kuesioner, dan tes. Survei dapat dilakukan secara online, offline, atau melalui telepon. Sekian pengulasan materi yang bisa saya sampaikan mengenai instrumen penelitian. Sekian dan terima kasih.